mengharapkan apa? Mengharapkan agar dapat menjadikan orang yang menulisnya, membicarakannya, yang mendengarkannya bagian daripada orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya, itu yang dia harapkan. Wala'allallahu yanfa'u bihil mutakallima was-sami'. Ini doa beliau. Semoga Allah memberikan manfaat kepada pembicaranya. Siapa yang bicara? Ini yang tadi yang baca. Ya, yang baca itu namanya mutakallim, was-sami', dan yang mendengar, kita yang mendengar. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Kemudian kata beliau doanya, fayadkhulani fi syafaati hadzal nabiyyi syafi'. Dan dua kelompok ini, dua golongan ini, yang membacanya dan yang mendengarkannya, dua-duanya masuk ke dalam golongan yang menjadi umat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wa yatarawahani birawi dzalikan na'im. Dan dua kelompok ini bisa bersenang-senang dengan apa? Dengan kenikmatan tersebut nanti di surga. Kenikmatan apa? Kenikmatan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majelis Maulid Simtud Duror, sekaligus majelis syarah kepada kitab Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir pada majlis maulid, Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah limpahkan cinta itu ke dalam hati kita senantiasa sampai Allah ambil nyawa kita dan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan syarah daripada Maulid, kitab Maulid Simtud Duror. Kita masih berada pada fasal yang keempat, ya. Kita masih pada fasal yang keempat, kalau tidak salah itu sampai perkataan musannif, fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah wal arhamis syarifatil zahirah wal arhamis syarifatit tahirah. Sampai situ ya, kalau nggak salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Thumma qala hatta baraza fi 'alamis syahadati basharan la kal bashar. Itu ya. Halaman berapa itu? Halaman 23. Yang ada kitab halaman 23. Hatta baraza fi 'alamis syahadati basharan la kal bashar. Sampailah ia datang ke alam yang nyata ini sebagai manusia
namun tidak seperti manusia biasa. Digambarkan oleh pengarang bahwa Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena memang pada diri Nabi itu ada keistimewaan yang tidak ada pada manusia biasa. Di antara yang diriwayatkan kepada kita tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW dari segi kemanusiaannya, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki kekuatan yang tidak sama seperti kekuatan orang biasa. Dalam satu riwayat bahwa Nabi itu mempunyai istri yang lebih daripada satu, ya. Faqad kana yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidah minal laili wan nahar wa hunna 11. Nabi itu dalam satu malam mampu menggilir istrinya yang berjumlah 11 orang. Kekuatan itu tidak dimiliki oleh orang biasa. Dalam riwayat yang lain, annahu u'tiya quwwata thalathin. Nabi itu diberikan kekuatan 30 orang laki-laki. Kalau menurut riwayat Imam Bukhari daripada Muaz, quwwata arba'in, kekuatan 40 orang, ya. Jadi walaupun Nabi itu manusia biasa, tetapi kekuatannya tidak seperti manusia yang lain. Ketika Nabi kita Muhammad memimpin penggalian parit ketika perang Khandaq, ya kan? Waktu itu sahabat merasa kepayahan, merasa kesusahan karena ada batu besar yang menghalangi penggalian itu. Semuanya tidak ada yang mampu memecahkannya. Kemudian Nabi yang turun ke bawah, Nabi yang pecahkan batu itu dengan kekuatannya. Ini orang biasa nggak bisa mecahin batu itu, tapi Nabi sekali pukul sudah kelihatan hasilnya. Nah, ini yang membedakan Nabi itu berbeda dengan lelaki yang lainnya ataupun manusia yang lainnya. Termasuk kalau Nabi sakit, sakitnya Nabi itu tidak seperti orang sakit biasa. Ya, karena apa? Karena kekuatan Nabi tidak sama seperti orang yang lainnya. Kata Aisyah, ketika Nabi sakit kan berada di pangkuannya, ya, itu badan Nabi panasnya luar biasa. Dan Aisyah merasakan bahwa pahanya itu seperti terbakar. Kenapa? Begitu panasnya badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau biasa, orang biasa itu kalau panas itu berapa derajat biasanya? 3 berapa? 36 normal kali. 37,8 ya. 37,8 itu demam, ya kan? Udah dianggap demam. 39 itu sudah hampir pingsan. 40 pingsan sudah. Ya. Nah, manusia biasa seperti itu, tapi Nabi kalau sakit itu luar biasa. Makanya Nabi ketika sakit minta didatangkan air untuk kompres, diturunkan panasnya karena begitu panas, ya. Nah, itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Kemudian dari segi perbedaan kemanusiaannya Nabi dengan kemanusiaan yang lain, Nabi itu mempunyai bau keringat yang tidak seperti orang biasa, ya. Kalau orang biasa keringatnya pasti bau dan baunya tidak enak. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW keringatnya itu malah menjadi rebutan orang dan dijadikan oleh mereka sebagai minyak wangi. Nabi punya seorang pembantu namanya Anas bin Malik. Nah, satu ketika Rasulullah tidur di rumahnya Anas. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim
atau namanya Humaisah. Tidur Nabi di tikarnya di rumahnya Ummu Sulaim. Orang kalau tidur biasanya apa? Keringetan nggak? Ya, orang kalau tidur biasanya keringetan. Nah, oleh Ummu Sulaim itu keringat Nabi yang netes di tikarnya itu dikumpulin sama Ummu Sulaim, kemudian dimasukkan ke botol. Ketika Nabi lihat, Nabi tanya, "Kamu buat apa?" Kata Ummu Sulaim, "Aku jadikan ini sebagai minyak wangi aku. Ini lebih wangi daripada misik. Ini lebih wangi daripada anbar." Ya. Misik itu minyak wangi yang diambil dari apa? Tahu nggak? Misik dari apa? Kijang. Kalau anbar dari mana? Anbar itu diambil daripada ikan paus. Dua-duanya menjadi minyak wangi yang terkenal harumnya. Tapi itu semua kalah dengan apa? Dengan bau keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat ya daripada Ummu Asim, istrinya Utbah bin Farqad As-Salami atau As-Sulami. Jadi kata istrinya, Utbah ini punya 4 orang anak perempuan. Dan biasanya orang perempuan itu suka kepada yang wangi-wangi, ya. Maka mereka pun berusaha mewangikan diri mereka, itu perempuan. Sedangkan Utbah itu tidak pernah kelihatan mengambil minyak wangi untuk mengharumkan dirinya. Biasanya Utbah ini dia hanya ambil minyak, kemudian dia akan gosokkan ke apa itu namanya janggutnya, diminyaki, ya. Itu aja yang dilakukan oleh siapa? Utbah. Dia nggak pernah kelihatan oleh istrinya ngambil minyak wangi dioleskan di badannya, nggak pernah. Ya. Kemudian walaupun begitu, walahuwa atyabu rihan minna. Tetapi Utbah adalah orang yang paling harum di antara kita. Di antara istrinya, di antara anak perempuannya, Utbah paling wangi. Walaupun dia tidak pernah apa? Dia tidak pernah kelihatan mengambil minyak wangi dan digunakan di badannya. Wa kana idza kharaja ilan nas, kalau dia keluar kepada manusia, bertemu manusia, mereka berkata, "Ma syamimna rihan atyaba min rihi Utbah." Kami tidak pernah mencium bau yang lebih harum daripada baunya Utbah. Kemudian ditanya, kami, kata sahabat-sahabatnya, kami ini betul-betul berusaha supaya kita wangi. Inna la najtahidu fitti wa la anta adyabu rihan minna. Tapi engkau paling wangi. Famimma dzalika, dari mana harum bau wangi yang engkau punya? Coba. Dari mana kira-kira Utbah bisa wangi seperti itu? Kata Utbah, saya pernah sakit cacar. Akhadani syara' ala ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sakit cacar pada zamannya Rasulullah. Fa'ataituhu fasyakautu ilaihi dzalika. Kemudian aku mengadu kepada Rasulullah tentang penyakitku ini. Orang cacar kan kulitnya apa namanya? Bentol-bentol ya. Bentol-bentol. Dia mengadu kepada Rasulullah. Fa'amaroni an atajarrada. Kemudian Nabi menyuruh aku untuk buka baju. Fatajarradtu wa qa'adtu baina yadayhi. Aku buka bajuku, aku berdiri di hadapannya. Dia buka bajunya, wa alqaitu thawbi ala farji. Pakaiannya diletakkan di pahanya, di sekitar kemaluannya di situ. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Fanafatha fi yadihi. Nabi tiup tangannya, thumma masaha zahri wa batni biyadihi. Kemudian Nabi menyapukan, membasuh, bukan menyapu, apa namanya, menggosok, ya. Nabi menggosokkan tangannya di punggungnya dan juga di perutnya. Fa'abaqa bi hadza tibu min yauma idzin.
maka bau harum dari tangannya Rasulullah itu tetap melekat di badannya sampai hari ini. Kata siapa? Kata Utbah. Ya, itu sebabnya Utbah badannya wangi, karena waktu dia sakit cacar, Nabi pernah mendoakan dengan cara digosokkan di atas badannya oleh tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tangannya itu ada bau harumnya Rasulullah menempel di badannya Utbah, bercampur dengan luka sakit cacarnya. Sembuh dia, bukan hanya sembuh, badannya wangi. Kalau orang sakit cacar biasanya habis sembuh jadi apa? Jadi bekas, ya kan? Bekasnya kurang cantik. Tapi Utbah ketika dia sembuh, tubuhnya cantik, baunya harum. Tidak pernah kelihatan dia memakai minyak wangi, tapi orang kalau berada di dekat dia, dia merasa sangat harum ketika berada dekat Utbah. Ya, ini kelebihan yang ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada anak-anak kecil yang dipegang kepalanya oleh Rasulullah, dia bermain dengan kawan-kawannya, bisa ketahuan siapa yang habis dipegang oleh Rasulullah. Walaupun sama-sama dengan anak-anak yang lainnya, tapi ketahuan siapa yang bekas dipegang oleh Rasulullah. Itu kelebihan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Basyaron la kal basyar. Dia manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Ya. Kemudian jamaah sekalian, itu keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air ludahnya Rasulullah itu tidak sama dengan air ludah kita. Air ludah Rasulullah itu menjadi rebutan orang. Kalau orang meludah pasti jijik. Bahkan kita kalau nginjek ludah kita sendiri, kita jijik, ya kan? Kita cepat-cepat bersihin. Kenapa? Kita tahu ludah kita bau. Apalagi orang, kita aja nggak suka dengan baunya. Tapi air ludahnya Rasulullah itu diperebutin. Ya. Satu ketika pada perang Khaybar, Nabi bersabda, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan rayah, bendera ini besok kepada laki-laki yang Allah akan memberikan kemenangan berkat tangannya. Yuhibbullaha wa rasulah. Lelaki itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah pun mencintai dia dan Rasulullah pun mencintai dia. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah kulluhum yarju an yu'taha. Maka pagi hari, besok harinya itu orang-orang berkumpul bersama Nabi, dekat Nabi, mengharap mereka yang diberikan bendera itu. Ya. Sebab kenapa? Sebab kata Nabi, besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dengannya Allah akan berikan kemenangan. Yang Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi tanya, Aina Ali? Di mana Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Qalu, mereka menjawab, huwa ya Rasulullah yashtaki ainaih. Dia lagi sakit ya Rasulullah, matanya sakit. Fa'arsilu ilaih, kemudian dibawa. Fa'utiya bihi fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Kemudian Nabi lihat matanya. Apa yang Nabi buat? Nabi ludahi matanya Ali bin Abi Thalib dengan air ludahnya. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un. Maka kemudian dia sembuh sehingga dia merasa tidak pernah sakit seperti sebelumnya. Matanya lebih terang sebelum dia sakit berkat diludahi oleh ludahnya Rasulullah SAW. Wa majja sallallahu alaihi wasallam fi bi'rin fafaha minha raihatul miski. Kalau Nabi meludah di sebuah sumur, maka sumur itu jadi wangi.
Wa basaqa fi bi'ri fi dari Anas. Kemudian Nabi pernah meludah di satu sumur di rumahnya Anas. Falam yakun bil madinati bi'run a'zaba minha. Maka tidak ada sumur yang paling enak airnya melainkan sumurnya rumahnya Anas. Berkat apa? Berkat air yang bercampur dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini aspek yang membedakan kita dengan Rasulullah. Ya, itu baru beberapa riwayat. Air ludahnya, air keringatnya Rasulullah itu sudah berbeda. Belum darahnya Nabi. Ya, darahnya Nabi ini pernah diminum oleh siapa? Oleh Abdullah bin Zubair. Nabi sedang bekam, kemudian disuruh Abdullah bin Zubair untuk apa? Untuk membuang darahnya di tempat yang orang tidak lihat. Kemudian oleh Abdullah bin Zubair darah itu diminum, ditelan olehnya. Maka kemudian Nabi bertanya, kemana engkau buang? Aku buang di tempat yang orang tidak melihat. Apakah engkau menelannya? Betul ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, celaka orang yang mencelakakanmu. Celaka orang yang mencelakakanmu, dan engkau tidak akan pernah tersentuh api neraka. Tuh. Kenapa? Karena pada dirinya Abdullah bin Zubair ada darahnya siapa? Ada darahnya Rasulullah. Tidak mungkin orang yang pernah minum darahnya Nabi, orang itu akan dimakan api neraka. Karena ada darahnya Rasulullah. Neraka akan malu ketika menyentuh darahnya Rasulullah SAW. Oh, luar biasa. Ya. Kemudian pada satu perang, Rasulullah kan pernah luka ya. Oleh anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dihisap darahnya biar kering, dihisap oleh dia, kemudian disuruh buang darahnya. Enggak, demi Allah aku nggak akan buang. Kemudian apa yang dilakukan? Ditelan darahnya. Ditelan oleh siapa? Oleh anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Nabi, siapa orang yang ingin melihat ahlu syurga, lihatlah dia. Barang siapa yang ingin melihat ahli syurga, lihatlah orang itu. Dan kebetulan memang dia matinya mati syahid. Oh, coba. Jadi sesuatu yang bersentuhan dengan Rasulullah itu pasti mendapatkan kemuliaan. Ya, pasti itu. Ya, kenapa? Karena Allah malu kalau misalkan tidak memuliakan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, itu kalau asli. Ya, kalau asli. Sekarang kan banyak pameran-pameran peninggalan Rasulullah katanya. Ya, ada pedangnya, ada baju besinya, ada terompahnya. Itu asli atau tidak? Kalau menurut saya itu tidak asli. Itu hanya imitasi ataupun duplikat yang disamakan dengan bentuk aslinya. Kalau yang asli itu tidak mudah ditunjukkan kepada orang ataupun dilihat kepada orang lain. Itu sangat terbatas. Ya. Nah, jadi setiap sesuatu yang pernah dipegang oleh Rasulullah itu ada asarnya. Tapi yang asli ya. Ya, itu yang asli. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Wa nuran hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar. Dan sebagai cahaya yang penampilannya membingungkan pikiran dan juga menyilaukan. Fata'allaqtu himmatur raqimi li hadhil huruf. Maka tergelaklah keinginanku ini untuk menuliskan huruf-huruf ini, artinya menuliskan kitab maulid ini. Bi an yarquma fi hadzal qirtas ma huwa alayhi min ajaibi dzalika an-nuri ma'ruf, untuk menulis di kertas ini apa yang ia ketahui tentang keajaiban cahaya mulia tersebut. Wa in kanatil alsunu la tafi bi ushrin
la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, meski lisan tidak dapat memenuhi 10%-nya 10% ya. Bi usyri mi'syar artinya 10 daripada 10. Berapa itu? 10%, 10%-nya lagi berapa itu? Coba hitungin dah. Ini 100, 10%. 10% daripada 10. Berapa ya? 0,1% kali ya jadinya. Jadinya totalnya 0,1%. Jadi pengarang kitab mengatakan apa yang dia ceritakan dalam kitab ini itu tidak sampai 10% daripada 10%. 0,1% hanya itu. Jadi sangat sedikit, walaupun sudah begitu banyak diceritakan dalam kitab ini nantinya. Nah, ini satu merupakan gambaran bahwa tidak ada yang dapat menggambarkan Nabi secara utuh melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini begitu mulia. Tashwiqan lis-sami'in, karena merindukan para pendengar, min khawasil mu'minin, dari kalangan khusus orang-orang yang beriman, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, dan menghibur orang-orang yang terikat pada cahaya yang terang ini. Wa illa fa anni tu'ribul aqlam, jika tidak, lalu bagaimana mungkin pena-pena dapat menjelaskan an syu'ni khairil anam, tentang urusan manusia paling utama. Walakin hazzani an ila tadwini ma hafiztuhu min siyari asyrafil makhluqin, namun menggerakkanku untuk menulis apa yang kuhafal tentang riwayat hidup manusia termulia ini, wa ma akramahullahu bihi fi maulidihi minal fadlil ladzi ammal alamin, dan kemuliaan yang Allah limpahkan kepadanya pada saat kelahirannya, yaitu keutamaan yang meliputi alam semesta ini. Wa baqiyat rayatuhu fil qauni mansyurah ala marril ayyami wasyuhuri wassinin, dan benderanya kekal di alam semesta seraya terkibar sepanjang hari, bulan dan juga tahun. Da'id ta'alluqi bihadhil hadratil karimah, adalah kegandrunganku, adalah keterkaitanku pada pribadi yang luhur ini. Wala'ijut tasyawwuqi ila simai awsafihal azimah, serta guncangan rindu untuk mendengarkan sifat-sifatnya yang agung. Wala'allahu yanfa'u bihil mutakallima was-sami', dan semoga Allah memberikan manfaat kepada yang membicarakan dan juga yang mendengarkannya. Fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiyyi syafi', sehingga keduanya masuk ke dalam syafaat Nabi yang memberikan syafaat ini. Wa yatarawahani bi rauhi dzalikan na'im, dan bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Jadi jamaah sekalian, motivasi yang melatar belakangi pengarang kitab menulis kitab ini bukan keinginan pribadi. Kalau keinginan pribadi, dia tidak mampu menuliskan tentang hakikat pribadi yang mulia ini. Tetapi beliau hanya ingin menghilangkan kerinduan orang-orang yang rindu kepada baginda Rasulullah, yang hatinya terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fikirannya selalu terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi motivasinya menuliskan kitab Maulid ini. Walaupun singkat, namun mengharapkan agar dapat mengobati kerinduan itu. Orang-orang yang khusus disampaikan oleh pengarang kitab, orang-orang yang punya kaitan dengan Rasulullah adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan orang, hanya orang yang punya cinta kepada baginda Rasulullah, yang ikatannya kuat dengan Rasulullah, yang suka kepada Maulid ini, yang suka kepada membaca riwayat Rasulullah SAW ini. Begitu. Maka ini yang menjadi motivasi dia menuliskan kitab Maulid ini. Ini sebagai satu bentuk ketawaduan beliau juga ya. Sebab memang ulama itu kalau yang ikhlas, mereka akan mengatakan setiap kali menulis kitab,
saya menulis kitab ini bukan karena keinginan saya, gitu ya. Seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika dia menulis kitab Tafsir Munir, itu kan di mukadimahnya dia tulis, saya menulis kitab ini karena dorongan daripada sahabat-sahabat aku untuk menulisnya, gitu ya. Sedangkan dia sendiri merasa tidak mampu. Nah, ini sikap para ulama, tidak mau menonjolkan diri walaupun ulama itu punya ilmu yang mumpuni. Syekh Nawawi punya ilmu yang hebat, dia mampu buat kitab tafsir, tapi dia tidak mau menulisnya melainkan karena disuruh dan diminta oleh sahabat-sahabatnya. Begitu juga dengan pengarang kitab ini, beliau merasa tidak mampu menggambarkan tentang Rasulullah SAW karena pribadi ini begitu agung, tapi karena ingin mengobati kerinduan orang yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian mengharapkan apa? Mengharapkan agar dapat menjadikan orang yang menulisnya, membicarakannya, yang mendengarkannya, bagian daripada orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya, itu yang dia harapkan. Wala'allallahu yanfa'u bihil mutakallima was-sami'. Ini doa beliau. Semoga Allah memberikan manfaat kepada pembicaranya. Siapa yang bicara? Ini yang tadi yang baca. Ya, yang baca itu namanya mutakallim, was-sami', dan yang mendengar, kita yang mendengar. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Kemudian kata beliau doanya, fayadkhulani fi syafaati hadzan nabiyy syafi'. Dan dua kelompok ini, dua golongan ini, yang membacanya dan yang mendengarkannya, dua-duanya masuk ke dalam golongan yang menjadi umat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wa yatarawahani bi ruhi dzalikan na'im. Dan dua kelompok ini bisa bersenang-senang dengan apa? Dengan kenikmatan tersebut nanti di surga. Kenikmatan apa? Kenikmatan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat di antara nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada ahli surga, bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan besar apabila kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kalau nabi yang lain, ada nabi yang punya wajahnya itu luar biasa ganteng, ya. Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya. Biasanya orang kalau yang namanya Yusuf ganteng-ganteng. Ya, biasanya. Tapi Nabi Yusuf ini beda. Kegantengannya membuat orang itu jadi lupa diri. Ya, Nabi Yusuf ini kan diceritakan dalam Quran, itu membuat istrinya Al-Aziz tergoda-goda sampai ingin bersama dengan dia. Maka singkat cerita, digosipkanlah wanita ini oleh wanita Mesir. Maka dijemput, diundang untuk datang ke rumahnya untuk melihat sendiri siapa itu Yusuf. Datanglah mereka ke rumahnya si Zulaikha ini, disiapkan makanan, disiapkan pisau, disediakan makanan yang memang sengaja mesti menggunakan pisau untuk membukanya. Maka ketika mereka sedang asyik mengupas buahnya itu, dipanggil Yusuf, keluarlah Yusuf. Ketika Yusuf keluar, maka kemudian Allah ceritakan dalam Quran, wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'na itu artinya memotong-motong. Mereka motong-motong. Kalau qata'a itu motong, kalau qatta'a itu motong-motong. Itu bagaimana perasaannya kalau kita terpotong? Terpotong satu kali saja itu sakit kan? Tapi mereka memotong-motong. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini manusia apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Mereka tidak terasa ketika tangannya terkena pisau. Kenapa mereka tidak merasa sakit? Karena terbius dengan kegantengannya Yusuf alaihissalam. Ada kenikmatan ketika melihat wajah Yusuf alaihissalam. Maka diceritakan bahwa kegantengan Yusuf itu adalah bagian yang sedikit yang diberikan Allah kepada beliau daripada cahayanya Rasulullah SAW. Jadi bagaimana nikmatnya kalau kita bisa melihat wajahnya Rasulullah. Itu nikmat yang luar biasa.
dan hanya orang-orang yang mempunyai cinta besar kepada baginda Rasulullah yang akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah nanti pada hari akhirat. Seperti yang disampaikan oleh pengarang kitab, fayadkhulani fi syafaati, masuk kedua golongan ini ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah bihadan nabiyyish syafi', nabi yang memberikan syafaat ini. Semoga kita masuk dalam golongan ini. Majelis maulid yang senantiasa kita hadiri ini, yang membacanya, yang mendengarkannya, masuk dalam golongan orang-orang yang dikategorikan oleh pengarang kitab ini. Amin Allahumma amin. Saya kira sampai di sini dulu syarah kepada kitab maulid kita. Insyaallah kita akan sambung setelah hari raya. Kita akan masuk pada fasal yang kelima, ya. Ya, Pak. Baik. Sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah. Kita khususkan untuk saudari kita Siti Nurlela binti Haji Muhammad Ali yang beliau sedang sakit. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah yang kita baca, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Kemudian kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Almarhum Ki Haji Romli bin Muhajar, almarhumah Haji Romla binti Ki Haji Romli, almarhum Haji Fauzi bin Haji bin Ki Haji Romli, almarhum Haji Ahmad bin Ki Haji Romli, almarhum Haji Rojali binti Ki Haji Romli bin Ki Haji Romli, almarhum Haji Rahmat bin Ki Haji Romli, almarhum Haji Abdul Syakur bin Ki Haji Romli, almarhum Haji Muhammad Rais bin Muhammad Rais, almarhum Haji Muhammad Nasir bin Su'aib, almarhum Haji Muslim bin Haji Muhammad Izzi, almarhum Haji Abdullah bin Haji Muntaha, almarhum Haji Rahmat bin Haji Marzuki, almarhum Ibu Rusdawati binti Haji Zaini, almarhum Haji Abu Bakar bin Haji Suaini, almarhum Haji Marzuki bin Haji Sarmili, almarhum Muhammad Nur bin Haji Abdullah, almarhum Fahrizal bin Haji Umar, almarhum Hidayat bin Fuadi, almarhum Junaid bin Irin, almarhum Hajah Nur Hayati binti Haji Abdul Aziz, almarhum Haji Husain bin Haji Zaini, almarhumah Hajah Bunyanah binti Mursidi, almarhumah Hajah Alawiyah binti Haji Abdul Rahman, almarhum Fahrul Razi bin Rambun Pananan, almarhum Haji Muhammad Rais bin Haji Sarmili, almarhum Haji Abdullah bin Haji Su'aib, almarhum Haji Muhammad Zaini bin Haji Tabrani, thumma almarhum Haji Abdul Rahman bin Haji Alwi. Anallah yataghashahum birrahmah al-maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin. فقهنا وإياك في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.